Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala mursalin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para jamaah dzikir nafas sadar Allah yang kami hormati, untuk malam hari ini Padepokan Patrap secara live, secara langsung untuk Bapak Ibu sekalian, setiap malam Jumat insya Allah akan hadir di hadapan Bapak Ibu sekalian. Untuk malam hari ini kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang hadir di Padepokan Patrap semuanya, dan juga untuk teman-teman yang hadir di Padepokan Patrap, yaitu Pak Eko. Selamat malam Pak Eko, Pak Budi, Pak Budi, selamat malam. Pak Min, Pak Min, selamat malam Pak Min. Pak Purwadi, Pak Purwadi, selamat malam. Beliau Bapak Wahid. Wah, ini tambahi depannya tambah Nur, bagus itu Pak. Sama Mas Heru, selamat malam. Johnny Walker, Mas Joni, dan juga Bu Pus, selamat malam semuanya. Dan untuk teman-teman kita yang ada di Jabar, yang ada di Jabar, selamat malam semuanya. Untuk di Jabar, untuk Kang Pek, selamat malam. Untuk ke timurnya, untuk teman-teman kita yang ada di tempat Kang Yusuf, selamat malam Kang Yusuf. Mungkin Kang Yusuf dan kawan-kawan dan jamaahnya mungkin para hadirin jamaah untuk Mas Yusuf mungkin ya sudah kumpul, dan juga untuk jamaah tempat Mas Anam. Mas Anam itu di mana itu Pak? Jakarta. Ya di Jakarta. Johnny, Dan juga untuk teman-teman kita di Selensi, selamat malam semuanya. Dan juga untuk Pak Endri Yulianto, Endri Johari ya, Pak Endri Johari dan yang ada di Bogor, selamat malam. Dan Bogor. Iya Pak. Dan juga untuk ke timur lagi. Enggak, ada satu lagi yang ya. Agi Maksum. Oh ya. Apa kabar Agi Maksum? Ya. Dan juga untuk teman-teman kita yang ada di Bandung, selamat malam semuanya. Ini kalau Bandung kan biasanya itu Kisunan, Padepokan bersama. Iya, itu sering ke Bandung. Dan untuk Padepokan bersama, gimana kabarnya untuk Kisunan? Untuk Padepokan bersama, ayo dihidupin. Kang Jati. Untuk Kang Jati di Kang Jati, untuk Cirebonnya, selamat malam. Dan juga untuk Purwakarta, Pak siapa itu? Lupa. Pak Widarto. Dan juga untuk teman-teman kita yang ada di Purworejo, Pak Widarto, untuk jamaah maupun untuk semuanya, untuk jamaah Pak Wid, dan juga untuk teman-teman kita yang ada di Yogyakarta, dan juga untuk teman-teman kita yang ada di Kaltim, untuk semuanya itu. Iya, Kalteng juga ada Pak Ali. Iya, untuk di Desa Soka. Kaltimnya itu kan juga banyak untuk teman-teman jamaah untuk di Kalimantan Timur. Di Jawa Timur untuk di Gresik, selamat malam semuanya. Dan untuk Surabaya, untuk Banyuwangi, Jember, Purbolinggo, Jember Bu Ari. Wah, Jember Bu Ari. Dan untuk teman-teman ya. Dan untuk teman-teman kita yang ada di Kalimantan Barat, Timur, Tengah, dan juga Sulawesi, NTB, NTT, selamat malam semua. Yang ada di Irian juga selamat malam. Di Bali selamat malam. Kang Puji untuk di Bali selamat malam semuanya. Dan juga untuk yang di Medan, untuk di Aceh selamat malam. Di Lampung, untuk yang di Brunei juga
banyak untuk jamaah Brunei selamat malam, dan juga untuk teman-teman kita yang Singapura. ada di Singapura selamat malam semuanya, dan juga di Palembang banyak untuk jamaah untuk semuanya ini, dan juga untuk malam hari ini monggo Malaysia Mas belum, Pak. sampun monggo. Untuk Malaysia selamat malam semuanya, Pak Jali Asem dan beserta teman-teman kita semuanya ada di Malaysia. Mungkin ya sudah menunggu lama nggak jumpa ini, nanti kalau habis corona silahkan hadir lagi di Padepokan, monggo kita tunggu. Untuk yang ada di Malaysia monggo Mas Yan untuk kasih sedikit untuk biar enak Ya, nambah-nambah ya. kita nambah-nambah sedikit untuk para teman-teman kita. Ya, nambah-nambah apa, Pak? Mit, nomit, nomit, Numit. asal. No iki ora, Iya. tidak, mid iki tengah. Nah, Ora ning tengah, berarti ning pinggir. nomit. Jadi selamat berbahagia buat Bapak Ibu semuanya. Ya, sebelumnya mari kita bersyukur pada Allah. Syukur yang benar-benar syukur. Syukur bukan karena nikmat-nikmat dunia atau apa ya. Jadi syukur yang lillahi ta'ala. Salawat serta salam semoga tetap dilimpahkan pada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dicintai, kita yang kesekian kalinya mengadakan live streaming. Ya. Seharusnya dengan kita secara rutin mengikuti atau mengadakan live streaming ini dari ke hari memang sudah seharusnya ada peningkatan. Peningkatan dalam hal apa? Dalam hal semuanya, termasuk dalam aktivitas kehidupan kita. Ya. Innamal a'malu binniyat. Ya. Artinya, mari kita benahi niat kita. Niat kita dalam beraktivitas itu apa? Kalau kita dalam sholat selalu berjanji bahwa semuanya karena Allah, ya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi janji kita itu janji kepada Allah, bukan kepada manusia. Ya. Kalau janji kepada manusia kita bisa. Ya. Sekarang janji, kemudian menunda-nunda atau bahkan nggak jadi, nggak masalah. Ya. Tapi pada Allah ini adalah janji yang harus ditepati. Kalau kita tidak menepati janji, maka kita termasuk golongan orang-orang yang munafik. Dan juga untuk teman-teman kita itu loh Mas, yang teman-teman kita yang baru masuk itu kan masih bingung cara untuk berpikir seperti apa, itu banyak yang masih bingung gitu loh Mas. Iya. Tata caranya untuk pikir seperti apa itu masih banyak yang bingung. Iya. Jadi memang yang bingung-bingung di DWA sudah secara rutin di-share YouTube-nya Pak Pur itu. Jadi hanya yang dipermasalahkan biasanya masalah sensasi-sensasi, fenomena-fenomena. Ya. Jadi sensasi itu merupakan peringatan. Fenomena-fenomena yang kita temukan dalam berzikir nafas itu merupakan satu peringatan pada kita. Ya, contoh kalau kita disujudkan, gerakan disujudkan terus sampai terus menerus. Ya, artinya kita dalam hidup kita nggak pernah sujud, nggak pernah sujud, gitu. Jadi banyak ya ada fenomena. Kita diputar-putar, itu fenomena-fenomena jasad ya, banyak sekali. Dan apapun kita melihat cahaya, cahaya itu pun juga peringatan ya. Di sisi lain itu menunjukkan satu perjalanan kita ke sadar Allah. Di sisi lain kita diingatkan. Ya, selalulah cari cahaya Allah. Artinya mendekatlah terus ke Allah. Itu dalam pendekatan ini kita harus menilai setelah kita mengalami itu adakah perubahan pada diri kita. Baik secara zahir maupun secara batin pada perilaku kita. Kalau kita mengalami fenomena-fenomena atau sensasi yang luar biasa yang sering kita bangga-banggakan misalnya, tetapi dalam sikap hidup kita tidak ada perubahan, itu yang nggak ada artinya. Gitu. Jadi untuk itu yang pertama seperti tadi kita menata niat. Ya.
Jadi kesadaran Allah ini yang kita peroleh dari zikir nafas ya, dari berzikir terus-menerus kita mencapai sadar Allah. Itu secara tidak langsung Allah membenahi niat kita melakukan segala sesuatu itu harus lillahi ta'ala. Artinya dalam aktivitas apapun kita harus selalu lurus Allah. Itu. Ya ini yang sering kita lupakan. Terutama dalam aktivitas sehari-hari, ya, aplikasi pada zikir, aplikasi sadar Allah itu. Nah, ketika kita sudah sibgoh, situasi sibgoh ini kita bawa pada kehidupan sehari-hari. Jadi Allah tidak pernah lepas dari kesadaran kita. Akhirnya kita menyadari bahwa hidup kita itu bukan untuk dunia. Bukan untuk dunia. Kalau kita hidup itu untuk dunia ya rugi, sangat amat rugi. Kita berjuang mati-matian untuk mengejar dunia. Wah itu kerugian yang luar biasa. Masalahnya apa? Masalahnya waktu nggak bisa kembali. Umur kita itu nggak bisa mundur. Terus selalu nambah. Itu. Jadi kalau kita berorientasi pada dunia, ngejar kerjaan, jabatan, status sosial, dan lain-lain. Nah itu kita rugi. Tetapi kalau kita sadar Allah artinya niat kita ke Allah. Jadi orientasi hidup kita ke Allah. Kalau orientasi hidup kita ke Allah, itu kita akan dapat dua-duanya. Dunia dapat, akhirat dapat. Tuh. Jadi seluruh harta benda, seluruh kekayaan, status sosial, keluarga, sahabat, masyarakat, bangsa, ini adalah amanah. Nah, ini harus kita sadari. Nah, amanah ini merupakan satu fasilitas, satu jembatan menuju Allah. Jadi jangan berhenti pada label-label keduniawian. Sebagai satu jembatan menuju Allah. Pada video yang lalu udah agak lama, ya, saya contohkan kemanapun kita pergi, apapun aktivitas kita, itu kita lihat amanahnya ada enggak. Kegiatan ini saya lakukan, itu membuat saya dekat pada Allah atau enggak. Atau justru menjauhkan. Contoh, rekreasi. Saya mau rekreasi bersama keluarga, ini ada amanahnya enggak. Kegiatan rekreasi saya itu membuat saya lebih dekat ke Allah atau justru menjauhkan. Ya kalau kita rekreasi justru setelah rekreasi kita jauh dari Allah, ya maka kita rugi waktu, rugi biaya, rugi tenaga. Dan sia-sia. Tetapi kalau ada amanahnya, rekreasi yang kita lakukan itu pasti setelah rekreasi kita akan lebih dekat lagi pada Allah. Saya pakai baju gini, kalau hanya untuk penampilan biar dilihat orang pantas dan lain-lain, itu saya rugi. Tetapi apapun pakaian yang kita pakai, ya, ini kalau ada amanahnya, ya, itu pasti akan membuat kita lebih dekat pada Allah. Ya. Kita menghidupi keluarga saja. Kalau niatnya enggak ke Allah, kalau kita enggak sadar Allah, ya sia-sia. Kita anggap itu semua milik kita. Ini anakku, ini istriku, dan lain-lain. Tetapi istri ini amanah dari Allah yang dititipkan padaku. Anak ini amanah dari Allah yang harus saya jalankan. Semua amanah dari Allah. Sehingga ketika kita ditinggalkan oleh semuanya, harta benda, istri, keluarga, kita tidak merana, kita tidak menderita, kita tidak stres, kita tidak frustasi. Kita yakin Allah akan memberikan kemuliaan hidup pada keluarga kita. Karena apa? Karena keluarga kita itu dengan kita sadar Allah otomatis disadari atau enggak sadari naluri manusia pasti selalu mengajak. Kita ingin anak kita menjadi lebih baik. Kita ingin istri kita menjadi lebih baik. Kita ingin sahabat kita menjadi lebih baik. Sehingga diri kita sebagai makhluk sosial yang punya tugas
untuk bersiar sebagai khalifatullah itu sebenarnya naluriah kita. Kita ngajak-ngajak orang itu naluri. Ya, kalau kita di WA misalnya, kita share ini, share itu, share ini, share itu. Tujuannya kan agar orang lain ikut seperti yang kita share. Tujuannya agar orang lain percaya terhadap apa yang kita sampaikan. Itu naluri. Dan naluri-naluri itu tanpa didasari, dilandasi dengan sadar Allah, maka akan rentan untuk sesat. Jadi sadar Allah yang kita dapat dari zikir nafas. Nah ini mutlak, sangat mutlak. Sadar Allah itu mutlak untuk kehidupan kita. Jadi tidak bisa ditawar-tawar lagi. Bukan hanya penting lagi, tapi sangat amat penting. Dan sadar Allah inilah yang menentukan kemuliaan hidup, kebahagiaan hidup kita hidup di dunia ini sampai akhirat. Ini sadar Allah. Makanya kita berzikir nafas itu nggak usah cari apa-apa. Ya. Pak Pur sering mencontohkan, cari keterangan, lewes tenang terusnya apa? Ya, kita cari keterangan. Kalau sudah tenang terus ngapain? Orang itu hidupnya tenang terus jenuh loh Pak. Jenuh. Apalagi tanpa didasari sadar Allah. Dari ketenangan itu akan jadi kegiatan-kegiatan yang justru bermaksiat, saking tenangnya. Jadi nggak usah cari apa-apa. Memang nggak ada yang dicari. Kita zikir nafas ke Allah titik sudah, lurus Allah titik. Saya kok nggak menemui apa-apa. Ya emang kita nggak nemui apa-apa. Apa yang kita nemui tidak ada. Karena Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Nggak bisa dijelaskan. Kita zikir nafas sampai level 3 ke atas itu tidak bisa dijelaskan. Kalau saya berusaha menjelaskan, itu mungkin banyak salahnya. Karena apa? Tidak ada kata-kata yang bisa mewakili. Tapi kadang untuk komunikasi ada yang tanya, saya coba untuk jelaskan, tapi saya tidak jamin penjelasan saya ini benar. Paling cuma analogi-analogi. Jadi kesadaran itu tidak bisa dijelaskan. Sadar itu nggak bisa dijelaskan. Sadar ya wes sadar. Wah itu kebablasan waktu. Bapak Ibu, jadi mari kita bersama-sama menata kembali niat kita bahwa kita hidup di dunia ini tujuannya ke Allah. Tujuannya ke Allah. Melalui apa? Melalui tugas yang kita emban, yaitu sebagai hamba kita beribadah pada Allah. Jadi ibadah itu jembatan, tujuannya ke mana? Ke Allah. Gimana untuk bisa seperti itu? Maka kita harus istiqomah dalam berzikir nafas. Nah, ini sedikit yang saya sampaikan dengan Bapak Supoyo. Semoga bisa memotivasi diri kita semua untuk lebih sadar Allah. Kami mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Pur. Ora dicaske Pak Pur piye to ya. Wis ndang rampung rasake penak meneng ae ora sirah-sirah sing duwe. Monggo Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin
wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajmain. Ya, sudah ada 100 yang gabung di YouTube. Alhamdulillah. Ditambah di sini berapa ini? 10 ya. Berarti 110. Baik, Bapak Ibu. Sebelumnya adalah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala takdir, atas segala ketentuan yang Allah berikan kepada kita. Selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada yang hadir di YouTube ya, yang mengucap salam, menuliskan salam, saya jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu, tema kali ini tentang no mind atau zero mind. Ya, itu kata-kata saya ambil dari bahasa Inggris. Ya, kalau bahasa Arabnya fana. Kalau orang Jawa apa namanya? Suwung. Suwung lewung. Suwung ya, ya. Tan kena kina ya ngopo. Wah, ini. Artinya apa Pak Purwati? Tan kena kina ya ngopo. Artinya laisa kami. Mas kata iki bahasa Arab. Ya, Jawa itu ada istilah apa? Tapak kuntul nibo apa? Golekno tapake kuntul atau golekno susuwe angin. Wah, itu ya. Pokoknya Jawa itu ya itulah yang kita harus mencapai keadaan-keadaan di mana zikir nafas kita itu bisa masuk ke wilayah-wilayah yang di mana pikiran itu sudah tidak bisa mencapai. Ya, di dalam Islam itu wali-wali dulu sudah mencontohkan misalnya tidak di barat, tidak di timur, tapi juga di barat, juga di timur. Orang yang dhuwur, orang yang ngisor, ning dhuwur ya ning ngisor. Ada langit sab ketujuh, 7 petala langit, 7 petala bumi. Gimana? Pikiran masuk nggak itu? Yang sab pertama aja kita nggak tahu, ya toh Pak? Terus bayangke koyo kuwi lapis berarti ya langit ya. Kue lapis. Langit aja. Langit itu kalau ditembus sana ya nggak ada langit. Ayo. Terus ada batasnya langit-langit seperti di atas gini. Ada atapnya gitu? Nggak ada. Kenapa di langit warnanya biru? Apakah atapnya warnanya biru? Bukan, itu adalah keterbatasan mata kita. Ketidakmampuan mata kita. Kalau ditembus sana ya nggak ada apa-apa. Jadi istilah langit sab pertama aja kita nggak tahu. Nah ini masuk ke sab ketujuh. Jadi banyak ungkapan-ungkapan di dalam hadis maupun Quran itu yang membuat pikiran itu sebenarnya mengajak pikiran itu untuk tidak bisa berpikir lagi. Nah, misalnya perjalanannya itu 500 tahun biasa ini. Bisa dibayangkan 500 tahun. Swidak tahun suwene kaya ngene. Seperti lagi kayak 45 tahun saya ini. Bayangin 500 tahun. Jadi sudah pikiran itu nggak bisa lagi.
surga yang digambarkan misalnya sungai yang mengalir, bidadari cantik. Akhirnya Rasulullah itu memberikan sebuah statement bahwa apa ya nikmatnya surga itu tidak seperti apa yang dapat kamu pikirkan. Terus gimana? Apakah kemudian kita membayangkan bidadari itu seperti wanita cantik? Ya enggak tahu. Ada yang mengatakan wah bidadari itu apa tulangnya itu sampai kelihatan ya, malah wedin aku. Wah ini apa ini? Kan nggak bisa dibayangkan. Jadi sesuatu yang tidak bisa Nah, kita harus belajar masuk ke situ. Ya, ini bukan masalah berat atau masalah ringan. Tapi masalahnya kita mau nggak berlatih di situ. Mau nggak mengakui keadaan-keadaan itu. Caranya udah jelas. Kalau caranya sudah jelas itu tinggal kita itu diberikan oleh Allah apa tidak kan gitu. Caranya sudah ada. Makanya ihdinas siratal mustaqim. Nah itu caranya. Nembusnya itu pakai ihdinas siratal mustaqim. Yang ditembus apa? Laisa kamitslihi syai'un. Yang ditembus adalah sesuatu yang bukan apa-apa. Udahlah percaya sama saya. Kalau kita bisa menembus sesuatu yang bukan apa-apa, ya situlah yang benar. Tembus terus, sesuatu yang bukan apa-apa, tembus lagi, tembus lagi, tembus lagi. Jadi, nomen itu sesuatu hal yang fana itu sesuatu hal yang ya biasa. Bukan hanya milik para mereka yang zikirnya sampai beribu-ribu. Tidak. Kadang-kadang kita baru belajar zikir nafas saja sudah merasakan kosong. Ya kalau nggak percaya coba level 1 diluaskan. Zikir ya, nggak kosong. Itu testimoni banyak masuk ke WA saya. Jadi tahap-tahapnya itu dipelajari. Terutama yang baru belajar. Step-stepnya itu dipelajari. Jadi mudah gitu loh. Meskipun dulu pernah belajar ini, belajar itu, belajar ini, belajar itu ya. Jangan dicampur aduk. Nanti kalau dicampur aduk bingung. Ya. Jadi kalau pas latihan DN ya DN. Kalau ikut zikir yang lain ya zikir yang lain dijalankan juga. Tapi di luar DN gitu. Baik. Apa sih untungnya kita belajar sampai mengalami keadaan no-mind itu? Ya, saya mengalami hal yang ekstrim dulu lah. Orang stres itu disebabkan karena apa? Pikiran. Ya, karena pikiran toh? Lah iya. Orang stres, mumet, judek. Apa kalau bahasa Indonesianya? Stres ya? Stres itu. Karena apa? Karena pikiran. Salah, karena pikiran. Karena pikiran. Dulu nggak punya uang itu santai, Pak. Orang didit santai, penang. Biaranya lu dikei dit karo uang. Kasih uang. Tolong ini kirimkan ke si A. Ya. Yang si A tadi nggak punya uang, kirimkan si A. Jangan kamu buka, isinya ini 10 juta. Bilang sama dia bahwa isinya 10 juta. Nah, si pengirim ini datang ke orang itu. Bilang, Pak, saya dapat titipan dari Bapak B.
Ini dapat kiriman, jenengan dapat hadiah 10 juta. Dibuka. Orangnya yang ngirim pergi dibuka, coba isinya 9 juta. Dadi ra iso turu, Pak. Mumet pikirannya. Apa yang dipikirkan? Sak juta iki digawa sing ngirim mau diundet apa tiba apa piye ya? Walah. Wong wis entuk 9 juta. Gara-gara memang si pengirimnya itu mengirimkan apa? 9 juta memang sengaja. Nah, tak rusak pikiran. Padahal waktu enggak punya uang itu ya tenang-tenang saja. Itulah kita. Diganggu pikiran kita aja kita sudah ini. Baik. Nah, ini ekstrimnya ya, ekstrimnya. Ekstrim itu kalau kita dalam hidup ini yang membuat kita stres itu ya pikiran. Kita bisa nggak, Pak? Bisa nggak, Pak, ngatur pikiran? Aja mikir gitu. Bilang bisa nggak, Pak? Nyetop pikiran bisa nggak? Hah? Nggak bisa toh? Susah. Nyetop pikiran ya enak banget. Setel kayak radio itu. Nggak bisa ternyata. Nah, kita nggak bisa. Memaksa pikiran itu nggak bisa. Memaksa pikiran untuk berhenti itu nggak bisa. Sehingga perlu suatu metode, perlu suatu cara bagaimana agar pikiran itu berhenti. Wah, ini bagi sebagian orang mustahil. Mustahil. Ra mungkin, tidak mungkin. Pikiran bisa berhenti itu tidak mungkin. Mana? Latihan meditasi. Semakin diam, semakin mikir. Ketika diam, segera dipikir, jadi malah kepikiran. Katanya meditasi itu bisa menenangkan. Tapi kenapa malah yang terjadi sebaliknya? Baik Bapak Ibu. Ini perlu Bapak Ibu ya, hidup itu perlu tenang. Walaupun tadi disampaikan Mbak Bejo wis tenang terus ngarep ngopo, ya memang ya ora ngopo-ngopo ya tenang ya. Ya memang tenang, ya memang ya tenang gitu. Tapi untuk kasus-kasus tertentu memang kita perlu tenang. Nah, ketenangan inilah nanti kita bawa untuk menjalankan amanah. Gitu loh. Jadi nek wis tenang ya kudu menjalankan amanah. Jadi menjalankan amanah dengan pikiran tenang. Ini bahas masalah pikiran ya. Penting pikiran itu. Kita kalau nggak bisa memanage, bukan memanage ya. Kalau kita tidak bisa, inilah, ibaratnya gini. Saya punya sapi. Nek sapi ini bedal itu bisa nggak saya suruh berhenti? Jangan bedal. Ya nggak bisa lagi bedal. Nah, saya sebagai pemilik sapi tidak akan menyuruh sapi itu untuk diam. Apa yang saya lakukan? Pak Min yang punya sapi bisa memberikan pendapat? Hah? Iya, diamkan, ikuti dulu. Nah, pakai kode-kode tertentu. Betul Pak Min ya? Wes ben bedal sik ta apa? Cedak yang ngalon. Itu orang langsung cek nggak bisa. Jadi pikiran itu kayak sapi, Pak. Ketika diam bedal itu nggak bisa kita atur betul. Bahkan kita bisa terkena kakinya, kita bisa terlempar. Pikiran kita gitu. Tanya orang-orang yang terganggu pikirannya. Benar. Tanya kepada orang-orang yang terganggu pikirannya.
pasti dia tidak bisa mengendalikan pikirannya. Pikirannya nyelentak, Pak. Pikirannya nyentak. Aduh. Contoh nyelentak apa? Aku ingin buru, saya itu ingin tidur. Apa yang terjadi ketika mau tidur? Pikirannya bisa nggak di-stop agar saya bisa tidur? Tidak bisa, sehingga tidak bisa tidur. Nah, itu pikirannya. Nah, maka bagaimana kita bisa mengkondisikan sapi tadi. Mengkondisikan pikiran. Ya, mengkondisikan pikiran agar pikiran itu bisa rileks. Baik. Bapak Ibu, di dalam kita berzikir nafas, memang kita tidak ada tujuan untuk membuat pikiran kita itu kosong. Tapi kita akan dapat merasakan pikiran itu berhenti. Dan pikiran tidak bisa mencapai keadaan yang di mana kesadaran kita itu berada. Jadi intinya begini Bapak Ibu, kalau kita ingin pikiran kita itu tenang, maka kesadaran itu harus masuk kepada keadaan yang bukan apa-apa. Coba Bapak Ibu, ini contoh ekstrim lagi. Ketika Bapak Ibu menyadari masalah, maka pikiran ikut memikirkan masalah. Kalau pikiran ikut memikirkan masalah, perasaan jadi merasakan masalah. Nah, jadi perasaan, pikiran, kesadaran. Jadi kita tidak usah ngurusi pikiran. Kita tidak usah ngurusi hati. Kita tidak perlu mengurusi akal kita, kolbu kita, karena itu wilayah jasad. Yang perlu kita urusi adalah jiwa kita ini. Jiwa ini kita arahkan kemana? Ini sesuatu, ini bukan apa-apa. Nah, sesuatu yang bisa, segala sesuatu itu pasti bisa kita pikirkan. Nah, ketika kesadaran kita berada di sini, blek ini, maka pikiran pasti akan bekerja. Karena di sini otak kita itu akan tersangkut-sangkut dengan aktivitas yang pernah kita lakukan terkait dengan masalah-masalah kita. Ya. Jadi munculnya pikiran-pikiran negatif itu berada di sini ini. Nah, bagaimana agar pikiran ini tidak tidak muyang atau tidak musyer atau tidak berada di sini. Agar dia diam, maksudnya. Maka kesadaran kita harus masuk kepada keadaan yang bukan apa-apa. Kita masuk kesadaran yang bukan apa-apa, sehingga pikiran itu les. Tidak ada apa-apa juga. Ya, kita masuk kepada laisa kamislisan. Tembus terus saja terus. Tembus. Ini kalau kita menuju ke Allah, yang ini bukan ini, terus lagi. Bukan, terus ini. Bukan, terus lagi. Terus tembus terus. Nanti lama-lama itu pikiran itu tidak bisa mengikuti lagi. Dan di situ kita akan merasakan sebuah sensasi. Sensasi ketenangan, sensasi suwung, fana. Di situ harus tetap kita tembus. Ya, tembus terus. Nah, keadaan yang demikian akan membuat pikiran kita beristirahat. Ya, beristirahat. Maka benar Al-Quran bahwa ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Orang yang berzikir
orang yang kesadarannya menuju kepada yang laisa kamitslihi syai'un, maka hatinya tenang. Artinya hati tenang itu berarti pikirannya tenang. Nggak mungkin hati tenang, pikiran nggak tenang, itu nggak mungkin. Dia akan selalu terkait. Jadi kalau mengatakan hati tenang, itu pasti pikiran tenang. Kalau pikiran tenang berarti jiwanya mutmainnah. Ya, berarti no mind itu berada pada kesadaran mutmainnah. Jiwa yang tenang. Dan kita step-stepnya di dalam zikir nafas sudah sangat jelas. Sudah saya atur kurikulumnya, tinggal dilatih. Di dalam melatih ini Bapak Ibu, kita harus belajar pertama itu untuk membiarkan pikiran. Ya, membiarkan pikiran. Ketika kita menuju ke Allah, pikiran itu mikir ini gitu ya. Tapi terus kita tinggalkan terus. Karena kita bukan mencari ini, bukan menghilangkan ini. Dia akan mengganggu, bukan menghilang tujuan kita tidak menghilang, tapi harus kita abaikan terus. Nah, sampai pada keadaan di mana sudah tidak ada yang diabaikan lagi. Nah, kita duduk di situ, diam di situ, nanti akan mendapatkan keadaan yang menenangkan. Artinya no mind. Nah, itu pelajaran no mind. Metode seperti ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu cari di internet, ya ketiklah misalnya Google itu misalnya no mind gitu ya, no mind, meditasi no mind, nah itu banyak. Tapi sayang yang dari Islam itu tidak ada. Cari Islam ini mana gitu. Padahal Islam mengajarkan ini. Nah, mudah-mudahan dengan zikir nafas ini menjadi salah satu tool atau alat untuk mencapai keadaan-keadaan no mind, zero mind, fana. Ya, perlu saya ingatkan juga Bapak Ibu, dalam keadaan seperti ini no mind, kadang ada muncul kesombongan. Nah, ini yang juga harus kita waspadai. Ya, apa yang muncul dalam bentuk kesombongan? Tanpa terasa merasa dirinya sudah mencapai keadaan fana, mencapai keadaan level tertinggi. Jebakan Batman. Kena jebakan, wah setan ini kurang ajar. Ya, setan itu pekerjaannya setan. Pada keadaan ini kadang-kadang kita merasa bersatu dengan Tuhan. Pokoknya ego. Orang yang mencapai keadaan fana itu tidak akan mengaku. Misalnya, aku adalah dia. Dia adalah aku. Tapi memang itu jebakan. Dalam keadaan seperti ini memang ada sensasi pengakuan terhadap Tuhan. Berarti jenengan Tuhan, ayo. Aku yo. Tuhan, ayo Allah. Aku ya Allah, Allah ya aku. Wah. Gitu. Ya. Manunggaling kawula Gusti. Itu jebakan. Bagi yang tersinggung, tersindir ya silahkan. Memang kenyataannya begitu. Ada yang tersindir, silahkan tunjuk jari. Saya benarkan. Maksudnya saya meluruskan yang salah seperti ini. Bahwa Islam tidak mengenal adanya manunggaling kawula Gusti atau wahdatul wujud. Yang ada adalah wahdatus syuhud.
Jadi kita itu menyaksikan bahwa semuanya adalah Allah. Nah itu betul. Nah, kamu ada nggak? Aku nggak ada. Yang ada hanya Allah. Nah itu betul. Tapi kalau aku adalah Allah itu salah. Aku manunggal dengan Allah. Aku bersatu dengan itu salah. Tapi kalau yang ada hanya Allah itu betul. Itu namanya wahdatus syuhud. Jadi manunggaling kawula Gusti, wahdatul wujud, nah itu nggak benar. Pasti nanti nggak mau sholat. Nah itulah ciri-cirinya. Ciri-cirinya itu dia mengaku Tuhan dan akhirnya nggak mau sholat. Ada pernyataan yang membuat saya itu kaget. Salah satu status di Facebook itu. Teman saya. Maksudnya pertemanan dengan saya. Dia menyebutkan, jangan berguru dengan orang yang masih sholat. Oh kurang ajar, ini setan nih ya. Setan kurang ajar ya. Langsung saya unfriend. Karena dia sesat, menyesatkan. Coba, jangan berguru kepada orang yang masih sholat. Kurang ajar itu. Aku mau jadi koncone setan aku. Saya harus marah. Karena apa? Itu sudah menyangkut akidah yang paling dasar. Ya, menyangkut akidah dan mengajak-ajak orang lain untuk sesat seperti dia. Kalau dia nggak Islam sekalian, terserah wis karuane gitu loh. Dia ngaku Islam. Jangan berguru kepada orang yang masih sholat, kurang ajar. Baik, baik. Ya kita dalam hal tertentu marah itu ya. Kemarin sudah dijelaskan sama Mbah Zen toh. Ya Mbah? Ya marah ya karena Allah. Allah dilarang. Orang diajak untuk memberontak Allah. Kurang ajar toh. Orang mengajak nggak sholat itu kan ngajak orang untuk berontak kepada Allah. Baik Bapak Ibu, ketika kita masih mengakui kadang masuk sensasi bahwa saya bersatu, coba teruskan lagi. Ini masih ada aku, teruskan lagi ke Allahnya sampai akunya hilang. Sampai menjadi jiwa yang fitrah, yaitu jiwa yang tidak mengakui keakuannya. Menjadi jiwa yang hanya benar-benar diri. Diri yang sudah tidak punya keakuan lagi. Diri yang sudah tidak punya ananiyah. Menjadi nafs yang tidak punya ananiyah. Keakuan, rasa keakuan. Menjadi self, jangan sampai kecampuran ego. Ya. Baik Bapak Ibu. Jadi kalau di zikir nafas, ego itu di sini Bapak Ibu. Ego itu tempatnya itu di sini nih, di jalan nih Bapak Ibu. Ya, di sini nih. Ini punya aku mesti gini loh. Ini punya aku nggak mungkin ya. Mesti itu mesti menunya ke. Nah, ini namanya binding, mengikat. Ini orang spiritual harusnya paham bahwa ini tuh masalah kalau kita mengikat ini. Nah, ini mengikat. Maka di zikir nafas level 1, kita harus meluaskan kesadaran kita. Pertama di sini, saya menyadari yang luas ini. Menyadari tempat ini. Menyadari lebih luas lagi. Menyadari lebih luas lagi. Ya, sampai menyadari adanya bumi, adanya alam semesta. Bukan membayangkan ya, disadari, dah terserah. Ini disadari. Perhatikan kata-kata saya, tidak membayangkan dari. Rasakan kata-katanya, disadari. Ya, jangan dipikir, tapi disadari.
Menyadari itu berbeda dengan memikirkan. Menyadari itu berbeda dengan membayangkan. Ya, menyadari itu tidak perlu mikir, menyadari itu tidak perlu membayangkan, meskipun pikiran dan membayangkan itu akan mengikuti apa yang kita sadari. Terus lagi, artinya apa? Egonya sudah mulai pudar. Ya, kalau sampai ke alam semesta misalnya, kita merasa bersatu dengan alam semesta. Unity, kesatuan. Nah, itu orang meditasi masih sangat paham dengan hal ini. Bersatu dengan alam semesta. Ya kan? Ya, satu dengan alam semesta. Kalau kita masuk lagi, loncat kepada yang menciptakan alam semesta. Kadang ego itu masih mengganggu. Kalau sudah kepada yang menciptakan alam semesta, nah, aku bersatu dengan yang menciptakan. Tadi bersatu dengan alam, karena kesadarannya masuk ke alam. Sekarang masuk ke yang menciptakan alam semesta, bersatu dengan yang menciptakan. Ini harus ditembus lagi, sampai ego buyar, sampai ego lenyap, masuk lagi, bleng. Nah, jadi aku tidak menyatu, tapi aku menyaksikan. Nah, itu yang betul. Syuhud itu menyaksikan. Jadi penyaksian. Nah, ini asyhadu alla ilaha illallah, itu sebenarnya wilayahnya di situ. Kalau mau bersyahadat yang benar, itu wilayahnya di situ, menyaksikan, menjadi saksi. Ya kan? Kita punya tugas yaitu menjadi saksinya Allah. Nah, disitulah duduk kita, disitulah rumah kita, tempat tinggal kita, tempat kita kembali kepada Allah, ya di situ. Ya, ke tempat kembali kita ya berada di situ. Jadi nanti ini pemahaman atau ilmu seperti ini sangat bermanfaat ketika kita akan sakaratul maut. Sudah mulai naza itu, sudah cepat-cepat kita masuk ke wilayah itu. Bleng, sudah. Ketika roh diambil, jasad sudah nggak berfungsi, masuk wilayah tenang sudah. Husnul Khatimah. Karena kita sudah kembali ke Allah, yang bukan seperti apa-apa. Kalimat terakhir la ilaha illallah itu sebenarnya apa maknanya? Artinya kita masuk kepada yang bukan apa-apa. Itulah la ilaha illallah. Yang bukan apa-apa itulah Tuhan saya. Kalau masih apa-apa berarti ciptaannya Tuhan saya. Tapi kalau Tuhan saya itu bukan apa-apa. Tapi kalau masih apa-apa berarti masih ciptaannya Tuhan saya. Ini masuk ke situ, bleng, itu sudah. Maka jiwanya tidak tersesat kan gitu. Kemarin di Telegram kan didiskusikan tentang siksa kubur. Lah, saya balik tanya. Apakah siksa kubur dengan siksa dunia itu sama? Kan beda. Siksa kubur tidak menggunakan jasad. Tapi jiwa. Jiwa yang tersesat itulah sebenarnya siksa kubur. Pernah membayangkan Bapak Ibu tersesat di tengah hutan. Tidak tahu utara selatan, timur barat, adanya cuma hutan itu udah. Matahari mulai tenggelam, gelap gitu. Rasanya gimana? Enggak ada orang, Pak. Hah?
Bingung, orang bingung itulah siksa kubur. Pernah mimpi, tapi mimpi itu masih aktivitas pikiran ya. Mimpi dikejar-kejar itu kan rasanya juga ya, tapi itu masih aktivitas pikiran. Jadi tidak bisa disamakan dengan penderitaan di jasad. Baik Bapak Ibu, sudah cukup saya banyak bicara ini. Yang dibahas itu ya rada angel loh. Saya harus prolognya rada tenanan. Ya, maaf Bapak Ibu. Jadi prolognya tadi kebanyakan. Jadi memang saya harus mengapa step by stepnya itu biar Bapak Ibu jelas. Step. Nah, gitu. Jadi mudah mencapainya. Fana itu barang murah, barang mudah, bukan seperti dulu, mahal. Tidak setiap orang bisa fana. Wah, mosok fana cuma gitu Pak? Terah. Saya punya model sendiri, ya enggak apa-apa toh. Nah, kalau pakai fana model yang lain ya silahkan pakai sana. Kalau mau pakai model saya silahkan dong. Saya itu modelnya ada, caranya ada, metodenya ada, buktinya ada. Ya, sudah saya pakai. Gitu. Baik, mari Bapak Ibu. Kita latihan fana. Okay? Saya bimbing dari Padepokan Pakrab. Silahkan Bapak Ibu duduk yang rileks dengan apa namanya, boleh bersila, boleh duduk timpuh, boleh bersila, boleh duduk timpuh, boleh berbaring, boleh boleh apapun. Yang penting lurus ke Allah. Baik, mari kita rilekskan tubuh kita. Kita ambil nafas panjang dulu sekali. Kita keluarkan pelan-pelan. Ya, mengambil nafas agak dalam itu memang membuat rileks. Baik. Mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma a'ina ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Baik Bapak Ibu, kita mulai. Luruskan niat kita hanya ke Allah. Jangan berkeinginan untuk mencari keadaan no mind atau keadaan fana. Karena itu adalah pemberian. Tugas kita hanya lurus menuju kepada Allah yang laisa kamislihi syai'un, yang bukan apa-apa. Mari kita sadari nafas kita. Nafas masuk, nafas keluar.
sadari saja, cobalah untuk menyadari, meskipun pikiran dan perasaan tidak ikut, tapi cobalah untuk menyadari nafas. Menyadari nafas masuk dan keluar. Dan menyadari jasad kita atau tubuh kita. Kita menyadari kaki, menyadari tubuh, kepala, tangan, dan semuanya kita sadari. Baik, mari kita sadari lagi, lebih luas lagi dari jasad, yaitu tempat di sekitar kita. Cobalah untuk menyadari sekeliling kita. Biarkan pikiran mengikuti apa yang kita sadari. Kita tetap mencoba untuk menyadari. Baik. Menyadari lebih luas lagi. Lebih luas lagi. Lebih luas lagi. Coba Bapak Ibu menyadari bumi, bumi kita berada di planet, kita sadari planetnya, terus tembus terus, lebih luas dari planet dan alam raya. Kesadaran kita seluas alam raya ini. Kesadaran kita seluas alam semesta.
kesadaran kita meluas sampai alam semesta tak terbatas. Ada sensasi kita bersatu dengan alam semesta. Seperti saya adalah alam semesta ini. Baik. Sekarang Bapak Ibu, mari kita menyadari yang menciptakan alam semesta. Baik. Saya bukan lagi alam semesta, tapi di situ kadang kita sudah bisa mencapai keadaan fana karena pikiran berhenti, tidak bisa mencapai pikiran, tidak bisa memikirkan kesadaran yang menciptakan. Tapi kadang muncul sensasi aku bersatu dengan Tuhan yang menciptakan alam semesta. Itu harus kita lewati. Tidak ada keakuan, tembus lagi. Abaikan keakuan kita sampai betul-betul kita hanya menyadari yang ada hanya Allah. Sampai kita menyaksikan yang ada hanya Allah. Dalam keadaan kosong, dalam keadaan suwung, dalam keadaan fana, kita menyaksikan keadaan suwung itu, keadaan yang tidak ada apa-apa. Dan disitulah kita benar-benar menyaksikan yang menciptakan. Menyaksikan yang menguasai. Menyaksikan yang menggerakkan. Menyaksikan yang menghidupkan. Menyaksikan yang menumbuhkan dan mematikan. Baik Bapak Ibu, kita masuk level 2. Kita sebut asma Allah, nafas masuk, nafas keluar, Allah. 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 Ya. Semakin kita menyadari yang menciptakan dengan setiap nafas masuk, nafas keluar Allah. Menyadari yang menggerakkan, menghidupkan, menumbuhkan, mematikan, dan semuanya. Menyadari, kita sebut namanya termasuk nafas Allah, nafas keluar. Baik. Baik Bapak Ibu. Sekarang mari kita masuk ke
level 3. Ketika nafas masuk, tembuslah kesadaran kita menembus ketiadaan. Jika sudah tiada, tembus lagi, tiada lagi, tembus lagi, tiada lagi. Ketika nafas keluar, Allah. Kita duduk di situ, kemudian tembus lagi ketika nafas masuk. Penyaksian lebih kita perdalam setiap dan kita resapi ketika Allah. Ketika tembus lagi ketiadaannya. Jadi semakin tiada, semakin tiada, semakin tiada, semakin tiada, semakin tiada, semakin tiada, semakin tiada. Baik Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu mulai perjalanan menuju ke tiada, 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 pada tahap tertentu Bapak Ibu akan mengalami keadaan kosong. Nah, dalam keadaan kosong itulah Bapak Ibu masuk ke level 4. Nafi, isbat, penegasan, afirmasi. Ketika yang ada hanya Allah. Ketika Allah, yang ada hanya kekuatan Allah. Dalam kosong itu yang ada hanya Allah. Yang ada hanya Allah itu kekuatan yang milik Allah. Yang menghidupkan, yang menggerakkan, dan semuanya adalah kekuatan Allah. Disitulah Bapak Ibu, kekuatan Allah itulah letak kun fayakun. Yang perlu Bapak Ibu sadari adalah Allah dan kekuatan Allah. Ketika nafas masuk, yang ada hanya Allah. Wilayah kosong itu, fana, suwung itu adalah yang ada hanya Allah. Ketika nafas keluar, Allah. Yang ada adalah kekuatan Allah. Kesadaran zat dan kekuatan. Maka akan nampak jelas kehendak-kehendak Allah. Baik. Terus nafi isbat, yang ada hanya Allah. Ketika nafas keluar, yang adanya kekuatan Allah. La ilaha illallah dan la haula wa la quwata illa billah.
terus Bapak Ibu masuk ke wilayah itu, pelajari wilayahnya, pelajari wilayah-wilayah itu, tetap lurus ke Allah. Jangan terpaku dengan sensasi bersatu dengan alam semesta, bersatu dengan Tuhan, harus lewat itu semua. Sampai tidak ada yang bersatu, yang ada hanya Allah. La ilaha illallah. La haula wa la quwata illa billah. Baik Bapak Ibu, tetap pada kesadaran lurus ke Allah, sadar Allah, lurus ke Allah, dan berzikir nafas, hu Allah. Pelan-pelan buka mata. Baik. Buka mata. Gerakkan tangannya. Baik. Ya. Demikian Bapak Ibu. Latihan kita, pertahankan kesadarannya sebisa mungkin, kesadaran no mind, kesadaran zero mind, pikiran yang no mind, pikiran yang zero mind, dengan masuk ke dalam alam laisa kamitslihi syai'un. Pertahankan kesadarannya, tapi dengan mata membuka, kemudian kita gerakkan tangan kita, kaki kita, tapi dengan kesadaran tidak turun. Ya. Ini adalah cara kita untuk menerapkan keadaan meditatif kita, keadaan mindfulness kita, sadar Allah dalam kehidupan sehari-hari. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah. Ya, silahkan kalau ada pertanyaan. Atau persoalan.
Yang dari sini, dari Padepokan, ada pertanyaan? Diskusi? Monggo. Apa terus bingung ya? Saya copot jaket. Jadi zikir itu memang saya belum bisa menjelaskan, tapi suhu badan itu jadi naik. Tapi berkeringat, tapi badan seger, enak. Ya, saya copot jaket. Nah, berkeringat ya, walaupun sebentar di tempat yang terbuka seperti ini bisa berkeringat. Nah, tapi sehat insya Allah. Yang ada gangguan batuk, itu biasanya terus batuk-batuk. Apanya Bu? Nah, ada yang ini saya pun belum saya luruskan ini. Kalau ototnya kaku, penjenengan sujud. Ya. Kasih contoh. Sujud. Ini ditekan, ini ditekan. Ya. Sujud aja. Tapi ini ditekan. Ya. Baik. Baik kalau Ibu. Ya. Kalau tidak ada Pak Pur, saya kok mau muntah. Kenapa ya? Tangan gerak sendiri. Iya. Suaranya masih bisa didengar, masih Pak. Yang namanya DN sampai level 4, Sipkoh itu kita, instrumen tubuh kita masih bisa mendengar. Sangat berbeda jika bersama-sama lebih mudah meresapinya. Alhamdulillah Pak Abdul Rahim. Pak Suyoto kok masih mau muntah. Itu proses adaptasi mungkin Pak ya. Ini ada proses pertentangan dalam tubuh. Jadi untuk biar tidak muntah, ya rileks saja, pasrah, tapi lurus ke Allah. Tidak perlu memaksakan. Ya, mungkin saya kira itu. Oke, Bapak Ibu, demikian siaran live streaming pada malam hari ini. Mudah-mudahan ini bisa lebih memahamkan kita untuk lebih mendalami hakikat makrifat melalui zikir nafas. Harapan saya mudah-mudahan sahabat-sahabat semua bisa merasakan kenikmatan, kelezatan di dalam berzikir sampai dalam keadaan fana. Dari Padepokan Patrap bersama kawan-kawan di sini mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.